Assalamualaikum guys, pada video kali ini gue bakal ngebahas tips cara merawat Xbox kalian ya, Xbox One, Series S maupun Series X ya. Karena banyak banget tuh yang nanya, bang Xbox tuh kan gak ada garansi, nanti gimana ya bang tips-tips pemakaian agar awet, karena kalau betulin kan nanti spare partnya susah dan mungkin harganya mahal. Nah di sini gue bakal kasih tahu tips-tipsnya ya. Oke, tips yang pertama, cara merawat Xbox kalian adalah posisi Xbox. Iya, posisi Xbox itu sangat penting ya, bukan posisinya harus vertikal atau horizontal ya, tapi posisinya mesti pas. Contoh, kalian taruh Xbox di tempat terbuka ya, jangan di rak TV yang sempit dan tidak ada sirkulasi udaranya, dan mungkin nanti bakal banyak debu di sekitarnya. Kalian taruh di posisi terbuka ya, seperti gua taruh di posisi terbuka di samping monitor gua, dan tidak banyak barang elektronik yang berdempetan di sekelilingnya. Dan pastikan debu di sekitarnya rajin kalian bersihkan. Jelas kalau ke tempatnya terbuka, kalian bersihkannya bakal enak kan, bakal kelihatan juga ada debu apa enggak di sekelilingnya, banyak apa enggak ya. Lalu yang kedua, kalau mau bersihkan Xbox yang maksimal itu kalian harus buka casingnya ya, dan kalau kalian buka casingnya itu segel voidnya bakal lepas ya. Nggak masalah sih segel voidnya bakal lepas, toh yang dijual di Indonesia juga nggak ada garansi resminya guys, jadi nggak masalah ya. Dan biasanya Xbox itu awet sampai bertahun-tahun ya tanpa harus dibersihkan kalau kalian pemakaiannya bener. Kalau kalian pemakaiannya nggak bener ya jelas kalian harus bersihkan. Bagi yang nanya, bang bersihin pakai vacuum cleaner bisa gak? Bisa aja untuk bersihin yang ringan-ringan ya, tapi nggak maksimal. Contoh kalian mau perawatan ringan aja, perawatan harian aja, itu is okay. Tapi pastikan setting anginnya jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya untuk narik debu atau mendorong debunya ya, membuang debu. Dan bagi yang nanya lagi nih, sering banget ditanyakan via DM maupun komen di YouTube, bang Xbox harus diganti thermal paste-nya berapa tahun sekali bang? Nah di sini gue bakal kasih tahu kalian ya, dari zaman dulu gue make Xbox, gue nggak pernah ganti thermal paste-nya guys, tapi pemakaiannya gue jaga ya. Dan kalau kalian ketahui nggak sedikit juga contoh kasus di konsol PlayStation ya, abis ganti thermal paste-nya malah bermasalah mesinnya, malah overheat ya. Apalagi Xbox ini guys, yang dimana di Indonesia teknisi yang khusus bener-bener bisa menangani Xbox itu jarang. Kebanyakan mereka menanganinya servis PS, memperbaiki konsol PS. Untuk Xbox banyak yang tidak berpengalaman. Kalau kalian niatnya mau ganti thermal paste dan ngasih ke orang yang tidak berpengalaman, yang ada Xbox kalian bakal bermasalah nanti ya. Jadi saran gue, pemakaiannya bener, dirawat, dijaga, nanti kalian nggak usah ganti thermal paste dan kalian nggak harus bongkar casing dalam waktu berkala untuk membersihkan debu-debunya ya. Tips yang kedua adalah sirkulasi udara. Jelas ini penting sekali ya, sirkulasi udara ruangan. Kalau kalian mempunyai AC, air conditioner, itu lebih baik ya, lebih bagus. Tapi bagi kalian yang ruangannya tidak memakai AC, pastikan sirkulasi udaranya bagus ya, aliran udaranya bagus dan tidak lembab ya. Kalau ada yang nanya, bang kalau ditempel kipas angin bang di sekitar Xbox-nya, nggak apa-apa, tempel aja kipas angin di sekitar Xbox-nya, tapi yang paling penting sirkulasi udaranya itu bagus ya, tidak lembab, tidak sumpek, tidak pengap, jadi Xbox kalian nggak cepat panas. Yang ketiga, kalian nggak usah panik kalau ada hawa yang sangat panas di posisi Xbox kalian. Contohnya di Series S itu di atas casingnya yang lubang hitam besar ya, kalau kalian pegang panas banget itu berarti normal, karena itu memang tempat pembuangan panas guys. Kalau kalian pegang nggak panas, itu baru berbahaya, berarti panasnya nggak kebuang yang ada di dalam Xbox-nya ya. Kalau di Xbox Series X sudah jelas ya, pembuangan udaranya di posisi paling atas. Jadi kalau kalian pegang tuh yang lubang-lubang di atas Xbox Series X panas, itu normal guys ya, dan malah bagus karena sistem fan-nya bekerja dengan baik ya. Dan yang keempat adalah gua sangat menyarankan ke kalian ya untuk memakai stabilizer, paling minimal stabilizer ya. Kalau rumah kalian jarang mati lampu, kalau rumah kalian sering mati lampu, gua menyarankan memakai UPS ya. UPS sekarang ada yang sudah include dengan stabilizer ya. Jadi stabilizer apa sih? Stabilizer itu adalah untuk menstabilkan daya, karena kalau kalian tahu listrik di Indo ini, di Indonesia negara tercinta kita, sering banget tegangannya naik turun ya. Dan suka ada tuh yang DM gue, bang gue udah cek daya di rumah gue, kondisinya stabil sih bang, nggak naik turun signifikan banget. Dan jawaban gue tetap harus pakai stabilizer guys, karena tegangan listrik naik turunnya itu di waktu yang random, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, atau bisa malam. Jadi kita nggak bisa tuh cek di waktu tertentu langsung berasumsi kalau tegangan listriknya aman, nggak naik turun. Enggak, kita tetap buat jaga-jaga aja ya. Dan mungkin memang tegangan listrik di rumah kalian itu aman ya, nggak naik turun, tapi gue tetap balik lagi ke omongan gue yang tadi, buat jaga-jaga. Gak ada salahnya
beli stabilizer ya. Untuk daya stabilizernya kalian bisa lihat di speknya ya. Kalian bisa konversi dari volt ke watt ya. Dan kalau kalian tahu daya Xbox Series X ini peaknya, puncaknya, paling tingginya ketika main game berat itu di 210 watt ya. Kalau monitor atau TV, monitor paling 100 lebih dikit atau 100 di bawah dikit ya. TV yang sekarang juga nggak nyampe 200 ya. Kalian hitung aja. Pokoknya pastikan kalian beli daya stabilizer atau star voltnya yang pas ya. Dan kalau bisa dayanya jangan ngepas banget, lebihin ya dari elektronik yang kalian colok di stabilizer tersebut. Kalau rumahnya sering mati lampu sudah jelas wajib banget pakai UPS, karena udah banyak banget kasus yang DM gua pas mati lampu Xbox-nya rusak kena PSU-nya ya. Bahkan di kasus yang parah ada yang kena PSU-nya dan IC HDMI-nya. Dan dia sempet DM gua, ternyata biaya perbaikannya bisa sampai 2 juta guys. Itu gila banget sih, parah banget kan. Jadi saran gua minimal kalian pakai stabilizer ya guys, walaupun rumah kalian jarang mati lampu. Yang berikutnya, gua udah bahas info tentang ini ya beberapa tahun yang lalu di channel gua. Kalau gua pribadi untuk masalah cabut colokan listrik ketika selesai main Xbox, kalau gua memang nggak pernah cabut colokan listrik ya, kecuali gua mau bepergian lebih dari sehari atau ketika ada gluduk atau petir, atau mungkin lagi di musim hujan ya, itu gue cabut kabel powernya dari stop kontaknya ya. Nah ini dia penting banget guys. Kalau kalian habis main mau cabut colokan listrik, bebas ya, mau biarin tercolok seperti gua atau mau cabut itu sebenarnya bisa aja. Tapi kalian pastikan Xbox-nya bener-bener mati ya, dan kalian jangan langsung cabut colokannya. Tunggu minimal 30 detik sampai 1 menit ya guys. Kalau kalian setiap main mau cabut colokan, karena barang elektronik kalau baru di shutdown gitu ya, baru kalian matikan, itu dia masih cooling down ya beberapa saat ya, sampai akhirnya bener-bener mati. Berikutnya guys, gue di sini bakal kasih tahu ya, pasti kalian notice ya HDD atau SSD eksternal kalian, kalau Xbox kalian dalam kondisi mati, itu indikator lampunya masih nyala kan. Bahkan kalian di mode full shutdown ya, itu pasti masih nyala. Dan itu normal guys ya, HDD-nya masih bekerja di mode full shutdown normal, karena di mode full shutdown itu masih ada daya sedikit ya, walaupun tidak sebesar di mode sleep. Sekitar 0,5 watt untuk Xbox Series X dan 0,4 watt untuk Xbox Series S. Kalau di mode sleep jelas masih nyala karena Xbox-nya ada daya yang aktif sekitar 10 watt untuk Xbox Series S dan 13 watt untuk Xbox Series X. Nah, mode sleep itu sangat berfungsi ketika kalian ingin mendownload game dalam kondisi Xbox-nya mati ya. Ini sangat penting banget ketika internet kalian lemot dan data game yang kalian download besar ya. Jadi kalian set di mode sleep ini. Lalu tips selanjutnya adalah jangan selalu set Xbox kalian di mode sleep guys. Kalau kalian sudah selesai downloadnya di mode sleep, kalian langsung balikin lagi ke mode full shutdown ya. Kalau kalian set di mode sleep terus menerus dalam kondisi mati, Xbox-nya bakal ada daya terus ya. Dia tidak sepenuhnya mati, tidak sepenuhnya istirahat. Jadi saran gue, kalian harus disiplin untuk mengecek power mode Xbox kalian ya, bagi kalian yang lupa membalikan dari mode sleep ke mode full shutdown. Tips selanjutnya sudah jelas ini ya, sering banget bagi kalian yang mungkin masih muda ya, masih semangat buat main game ya. Jadi kalian pantengin itu Xbox kalian, main lebih dari 5 jam bahkan sampai 10 jam nonstop. Itu sangat tidak gue sarankan ya. Usia Xbox kalian atau barang elektronik kalian apapun itu juga bakal berkurang nanti, bakal cepet rusak ya. Jadi sangat gue sarankan dijeda minimal 5 jam sekali ya. Kalau kalian nih misalkan nih bulan puasa nih, lagi giroh-girohnya tuh, nafsu-nafsunya tuh main game tuh, untuk mengisi waktu luang ya, gue sarankan jeda ya, 5 jam berhenti, istirahat sejam, baru kalian main lagi. Nggak usah dipantengin ya, walaupun kalian di ruangan ber-AC, saran gue istirahatin Xbox-nya. Dan itu juga bagus buat kesehatan mata kalian guys ya. Dan kalau ada yang nanya lagi nih, bang, posisi Xbox tuh bagusnya berdiri apa tiduran ya, vertikal atau horizontal? Nggak masalah, sesuaikan dengan kondisi setup kalian. Xbox itu nggak masalah posisi berdiri, mau tidur nggak masalah ya, karena Xbox tidak menggunakan liquid cooling ya, jadi aman aja, nggak masalah. Kalau gue pribadi untuk Series X, gue naruhnya berdiri. Jelas kalau Series X itu posisinya emang sudah di default, udah di setting untuk berdiri ya. Kalau Series S dari bentuk konsolnya itu bisa di tiduran atau berdiri ya. Kalau Series X dibikin tiduran, dibikin horizontal, itu bakal aneh banget posisinya ya. Nah ini nih penting banget, banyak yang kena masalah ini ya. Jangan gunakan kabel roll atau kabel cabang yang murahan guys. Kalau kalian tahu kabel roll colok 3 yang murahan itu cocok untuk barang elektronik dengan watt-watt kecil seperti kipas
lampu belajar, dan lain-lain ya. Itu sangat tidak cocok untuk barang elektronik berat yang menggunakan watt besar. Contohnya seperti kulkas, Xbox, dan lain-lain ya. Dan kalau kalian lihat kabel roll yang mahal itu ada keterangannya ya. Max kapasitas daya yang bisa dicolok di kabel roll itu berapa watt? Ada keterangannya ya. Max capacity sekian watt. Jadi disarankan barang elektronik yang dicolok ke kabel roll tersebut tidak melebihi batas wattnya ya. Karena sering banget tuh di antara kalian nyolok Xbox di kabel roll atau kabel colokan 3 atau lebih beramai-ramai dengan elektronik lainnya. Contoh di situ nyolok juga rice cooker, nyolok juga kulkas, yang dimana kalian nggak tahu kapasitas maksimal daya yang bisa ditampung oleh kabel roll tersebut ya. Jadi gue sangat menyarankan beli kabel roll yang berkualitas, dan tempat kalian menyolokkan Xbox di kabel roll tersebut nggak usah dicampur dengan elektronik berat lainnya ya. Itu dia pentingnya kabel roll ya, sangat krusial sekali ya. Kalau kepala colokan untuk kabel power Xbox-nya gue nggak tahu ya berpengaruh apa enggak, tapi gue sarankan pakai yang bermerek ya. Kalian bisa cari merek Broco ya. Oke guys, itu aja tips dari gue seputar untuk menghindari kerusakan Xbox kalian ke depan ya. See you again on my next video. Ciao.